semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu. Oke, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Warga Singapura serbu kota Batam, Indonesia. Ada apa? Kota Batam ini ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Orang Singapura serbu Batam, tinggalkan negaranya sendiri. Ada apa? Batam mendadak dibanjiri oleh orang Singapura. Arus kunjungan wisatawan mancanegara, Wisman, ke kota Batam terus menunjukkan tren peningkatan, terutama dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Kepadatan Wisman terlihat di sejumlah titik favorit, seperti Nagoya, Harbour Bay, Batam Center, hingga pusat-pusat perbelanjaan. Pelabuhan internasional pun tetap dipadati wisatawan yang datang menggunakan kapal feri dari Singapura dan Johor Bahru. Batam sangat dekat dan mudah dijangkau. Kami sering datang untuk liburan singkat, belanja dan menikmati makanan laut. Begitu ujar Lim Wei, wisatawan asal Singapura yang ditemui di kawasan Nagoya. Baginya, suasana Batam kini semakin hidup dengan banyak pilihan kuliner dan hiburan. Geliat kunjungan tersebut juga tercermin dari kinerja sektor perhotelan. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Batam pada Oktober ini mencapai 53,45%, meningkat 1,35 poin dibanding September yang tercatat 52,10%. Angka ini berada di atas rata-rata Provinsi Kepri yang mencatat TPK 47,96%. Peningkatan okupansi hotel menjadi sinyal kuat bahwa pergerakan Wisman tidak sekadar transit, melainkan benar-benar menginap dan membelanjakan uangnya di Batam. Hotel-hotel di kawasan bisnis dan waterfront dilaporkan menikmati tingkat hunian lebih tinggi, terutama pada akhir pekan. Saya biasanya menginap 2 malam, hotelnya nyaman dan harganya masih lebih terjangkau dibanding Singapura. Begitu kata Aisyah Rahman, wisatawan asal Malaysia yang datang bersama keluarganya. Ia mengaku rutin berkunjung ke Batam. Selain masih memiliki keluarga di Batam, alasan lain juga karena jarak negara yang dekat dan banyak pilihan destinasi menarik. Berdasarkan data BPS, sepanjang Oktober 2025, tercatat sebanyak 139.443 kunjungan Wisman ke Batam. Hal ini memantapkan posisi Bandar Dunia Madani sebagai salah satu pintu utama pariwisata internasional di Indonesia bagian Barat. Meski secara bulanan jumlah kunjungan tersebut mengalami penurunan tipis 1,77% dibanding September 2025 yang mencapai 141.958 kunjungan, dinamika pergerakan Wisman dinilai masih stabil dan cenderung ramai, terutama pada akhir pekan dan masa libur singkat di negara tetangga. Lalu mengapa sekarang warga Singapura lebih senang berbelanja di Batam daripada di negaranya sendiri? Ya, tidak lain tidak bukan karena ekonomi Singapura yang tengah terguncang. Kondisi ini pun terjadi sangat mendadak, sehingga dunia pun dibuat terbelalak olehnya. Bayangkan, Singapura, negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, kini berada di situasi ekonomi terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan, PHK besar-besaran di Singapura tembus hampir 20.000. Ada apa? Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, MTI, Singapura mencatat nyaris 20.000 orang terkena pemutusan hubungan kerja, PHK, sepanjang 2025. MTI mencatat angka pengangguran tahun ini sebesar 2%, naik dari tahun 2024 yang sebesar 1,9%. Menurut MTI, ada nyaris 19.800 staf yang kehilangan pekerjaan mereka tahun ini. Mereka dari 7 sektor industri dan mayoritas dari kalangan profesional seperti manajer hingga teknisi. Sektor informasi dan komunikasi menjadi yang paling parah terdampak. Lebih dari 4.000 orang kehilangan pekerjaan tahun ini di sektor tersebut. Sektor real estate dan perdagangan juga jadi salah satu yang mengalami penurunan pekerja. Meski begitu, pada saat yang sama, ada pertumbuhan di sejumlah sektor, seperti konstruksi dan pekerjaan rumah tangga. Wilayah kerja ini biasanya paling banyak diisi oleh pekerja migran. Sektor layanan keuangan, kesehatan, dan layanan sosial juga termasuk yang mengalami pertumbuhan. Menurut data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, tingkat pengangguran total di negara tersebut tetap rendah, yaitu 2% secara keseluruhan, dan di bawah 3% untuk warga negara dan penduduk tetap atau PR. Namun, sektor-sektor bernilai tinggi yang mempekerjakan pekerja lokal berkualitas, seperti layanan profesional, real estate, dan teknologi informasi atau TI, justru mengalami kehilangan ribuan pekerjaan. Sektor real estate mengalami kehilangan bersih 4.400 posisi.
Sektor layanan profesional juga kehilangan bersih 4.100 posisi. Sektor TI mengalami pengurangan bersih 4.100 posisi hingga kuartal 3. Padahal di awal tahun dilaporkan ada pertumbuhan permintaan dan kenaikan gaji. Bahkan, jika dihitung sejak 2024, total pengurangan bersih di sektor TI mencapai 9.500 posisi, meskipun sering muncul keluhan tentang defisit kandidat. Sektor lainnya yang dihantam pengurangan pekerja adalah perdagangan retail sebanyak 3.800, perdagangan besar 1.900, pendidikan 900, dan makanan dan minuman 600. Adapun sebagian besar pertumbuhan bersih terjadi di industri dengan skala gaji rendah, seperti sektor konstruksi dan pekerja rumah tangga migran. Singapura bahkan mencatatkan penambahan hampir 30.000 pekerjaan baru pada kuartal 3 2025 saja, sehingga total penambahan pekerjaan tahun ini mendekati 50.000 posisi. Pengurangan pekerjaan besar-besaran di sektor-sektor high value ini menunjukkan bahwa Singapura menghadapi pergeseran struktural, di mana permintaan untuk staf TI dan layanan profesional yang berkualitas sangat tinggi, namun sektor-sektor yang didominasi oleh pekerja lokal dan ekspatriat berpenghasilan tinggi justru memangkas pekerjaan secara signifikan. Selain PHK massal yang terus meluas, ternyata inflasi yang melambung tinggi di Singapura juga mengakibatkan banyak orang Singapura menyerbu Batam untuk berbelanja. Inflasi Singapura kembali menanjak dan mencapai level tertinggi dalam hampir 1 tahun pada Oktober 2025. Angka ini melampaui proyeksi para analis dan mengisyaratkan tekanan harga yang mulai menguat di tengah pemulihan ekonomi negara tetangga RI tersebut. Harga konsumen naik 1,2% secara tahunan, tertinggi sejak Agustus 2024, dan di atas prediksi ekonom Reuters sebesar 0,9%. Kenaikan ini juga lebih tinggi dari inflasi September yang berada di 0,7%. Inflasi inti, yang indikatornya tidak memasukkan biaya akomodasi dan transportasi pribadi, juga melonjak menjadi 1,2%. Ini naik signifikan dari 0,4% pada September dan lebih tinggi dari perkiraan 0,7%. Angkanya memang tidak mengkhawatirkan, tapi cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Begitu ujar analis eToro, Xavier Wong, seperti dikutip CNBC International pada Senin 24 November 2025. Ia kemudian menekankan bahwa lonjakan terutama dipicu oleh sektor tertentu seperti kesehatan dan transportasi pribadi. Secara bulanan, inflasi umum cenderung stagnan, sementara inflasi inti naik 0,5%. Masyarakat masih berbelanja, hanya saja tidak dengan keyakinan yang mendorong harga lebih tinggi. Sampai itu berubah, sulit melihat inflasi yang lebih luas meningkat dengan sendirinya. Kementerian Perdagangan dan Industri atau MTI menyebut inflasi inti terdorong oleh kenaikan pada sektor jasa, makanan, dan retail, sementara penurunan harga listrik dan gas lebih ringan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Inflasi umum juga dipicu oleh kenaikan harga transportasi 3,4%, serta biaya kesehatan yang melompat 4%. Kenaikan inflasi muncul setelah pemerintah Singapura menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi 4%, dari sebelumnya 1,5% sampai 2,5%. Ekonomi kuartal ketiga tumbuh 4,2% YoY, melampaui ekspektasi dan menyusul ekspansi 4,7% pada kuartal kedua. MTI menyatakan ketahanan ekonomi global lebih baik dari perkiraan, namun memperingatkan perlambatan pada 2026, seiring tarif Amerika Serikat yang membebani permintaan global. Produk ekspor Singapura ke AS masih dikenakan tarif dasar 10%, meski kedua negara memiliki perjanjian perdagangan bebas. Sebagai negara dengan porsi perdagangan sangat besar, lebih dari 320% terhadap PDB berdasarkan data Bank Dunia, perubahan dinamika global sangat mempengaruhi kinerja Singapura. Pada kuartal ketiga, ekspor non-migas atau NODX turun 3,3% akibat lemahnya pengiriman farmasi dan petrokimia. Namun pada Oktober, NODX kembali melesat 22,2% YoY ditopang ekspor emas non-moneter dan produk elektronik. Sementara itu, Otoritas Moneter Singapura atau MAS mempertahankan kebijakan moneternya dalam rapat Oktober, sambil memperkirakan inflasi 2025 berada di kisaran 0,5%-1%. Namun, prospek inflasi jangka menengah diperkirakan meningkat. Inflasi inti dan umum kemungkinan akan menembus di atas 1% pada 2026. Begitu kata Kepala Riset Makro Regional Maybank Chua Hak Bin.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan tarif transportasi umum, pajak karbon yang lebih tinggi, serta pungutan bahan bakar berkelanjutan pada tiket pesawat akan menjadi pendorong utama. Kenaikan harga konsumen juga akan didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, penurunan suku bunga, dan peningkatan pertumbuhan kredit. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ekonomi Indonesia memang sangat stabil dan tahan dari goncangan. Pasar domestik yang besar membuat dari dulu fondasi ekonomi kita menjadi jauh lebih kuat dibandingkan negara lain yang hanya mengandalkan ekspor dan jasa. Kita doakan saja semoga Indonesia makin kuat secara ekonomi dan kita semua sebagai rakyat yang merasakan manfaat positifnya. Amin. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Oke guys, itu tadi ya videonya ini. Jadi makin ramai gitu yang datang ke kota Batam, apalagi dekat gitu ya, sangat dekat tuh dengan Singapura, Malaysia gitu ya. Kota Batam Indonesia nih semakin jadi tumpuan para pelancong, wisatawan gitu ya untuk liburan, berbelanja gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.